Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Eka Febrianti dengan NIM 201143283 dari kelas 5H Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Manajemen adalah suatu proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau organisasi untuk mencapai suatu tujuan melalui kerjasama secara efektif dan efisien. Manajemen mencakup etika manajemen yang terdiri dari etika dan perilaku etis, yang dimana kali ini saya akan membahas tentang etika dan perilaku etis tersebut. Oke, jadi saya akan memberi contoh pada seorang manajer yang mempunyai etika yang baik dan berperilaku etis terhadap pegawainya dalam suatu perusahaan atau organisasi yang dia pimpin. 1. Mengucapkan salam. Assalamualaikum. 2. Tepat waktu. 3. Berpakaian rapi. 'Oke, jadi video tersebut adalah contoh dari seorang manajer yang beretika, yang mempunyai etika baik dan berperilaku etis terhadap pegawainya di dalam suatu perusahaan yang ia pimpin. Kenapa sih memangnya seorang manajer perlu beretika baik dan berperilaku etis? Karena seorang manajer akan memberikan dampak positif bagi orang lain, terutama pegawainya atau bawahannya, serta memberikan manfaat bagi lingkungan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, seorang manajer perlu mempunyai etika yang baik dan perilaku etis dalam mengelola, mengatur, dan menjalankan suatu perusahaan yang ia pimpin. Jika seorang manajer tidak mempunyai etika yang baik dan berperilaku etis, maka akan menyulitkan dan menyusahkan organisasinya atau perusahaannya untuk bertindak secara moral dan sosial yang bisa diterima oleh masyarakat atau lingkungan sekitarnya. Contoh pegawai yang tidak beretika dan berperilaku etis dalam suatu perusahaan. 1. Datang terlambat. 2. Tidak disiplin. Waduh, udah jam segini, waktunya rapat. Nanti aja deh, scroll dulu. 3. Makan di saat rapat berlangsung. 4. Duduk dengan tidak sopan. 5. Dengan etika, seseorang atau individu dapat menentukan tindakan mana yang benar dan mana yang salah agar tidak terjebak di dalam penilaian yang salah atau buruk. Dari sumber yang saya baca, dan menurut Wijayanti, ada 4 pandangan tentang perilaku etis. Utilitarianisme merupakan suatu perbuatan baik atau buruk yang dinilai dari konsekuensi atau akibat dari tindakan yang telah dilakukan. Utilitarianisme juga berpendapat bahwa perilaku yang paling etis adalah perilaku yang menghasilkan banyak kebaikan untuk sebanyak mungkin orang. Nah, contohnya berbohong. Jika perbuatan berbohong itu tujuannya baik, maka perilaku utilitarianisme menganggap bahwa itu adalah perilaku etis. Namun, jika berbohong tersebut tujuannya yang tidak baik dan tidak menghasilkan kebaikan untuk banyak orang, tidak menghasilkan manfaat untuk banyak orang dan hanya sedikit orang, maka utilitarianisme tidak menganggap bahwa itu perilaku etis. Kemudian yang kedua ada perilaku individualisme atau pandangan individualisme. Pandangan ini mengacu pada prinsip yang diyakini oleh seorang atau individu
yang lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri dibandingkan kepentingan orang lain. Berikut adalah contoh perilaku individualisme. Contoh 1. Selamat Sebagai Francisca, siang Mbak Felicia. Di sini saya mau meminta bantuan Mbak. Boleh nggak untuk membantu pekerjaan saya yang diberikan manajer kemarin untuk membuat laporan? Jika Mbak berkenan, Mbak boleh datangi ruangan saya besok sore. Maaf ya Francisca, sebagai Felicia, Mbak nggak bisa bantu karena Mbak sampai besok masih banyak pekerjaan yang harus Mbak kerjakan. Mbak sudah ada rencana mau pergi jalan-jalan ke luar negeri. Baik, tidak apa-apa Mbak. Nanti saya akan mencari di berbagai sumber agar saya bisa mengerjakan laporan. contoh 2. Halo, Assalamualaikum Dek. Waalaikumsalam Mbak. Ada apa? Dek, tadi Bude ngabarin bahwa nenek meninggal dunia. Kamu bisa pulang nggak? Nggak bisa Mbak. Feli masih banyak kerjaan. Mungkin minggu depan Feli baru bisa ambil cuti. Serius, kamu nggak bisa pulang Dek. Terakhir kali ketemu nenek tahun lalu loh kamu. Iya nggak bisa Mbak. Ya udah, Feli masih banyak kerjaan. Udah dulu ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang ketiga adalah pandangan kebenaran moral. Pandangan ini menjelaskan tentang bahwa setiap orang mempunyai hak untuk hidup bebas, kebebasan berpendapat, dan dapat diperlakukan secara adil oleh hukum dan tidak dapat diganggu-gugat. Jika di dalam suatu perusahaan atau organisasi, maka setiap karyawan atau setiap pegawainya berhak mendapatkan keadilan, kebebasan bersuara, kebebasan berpendapat, dan juga senantiasa dilindungi oleh organisasi atau perusahaannya. Nah, yang terakhir, yang keempat, ada pandangan keadilan. Pandangan ini menjelaskan tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain secara adil dan tidak memihak sesuai peraturan yang berlaku. Selamat siang, manajer, saya manajer di perusahaan ini. Apakah kamu lulusan SMA? pelamar lulusan SMA. Benar, Bu. Kenapa kamu melamar pekerjaan di perusahaan ini? Karena saya merantau dari desa ke kota dan ingin mencari pengalaman ini. Oke, baik. Berdasarkan hasil tes yang telah kamu lakukan kemarin, saya terima kamu bekerja di sini dan silakan masuk mulai besok. Dan apakah jika saya memberikan kamu gaji 2 juta, kamu menerimanya? Baik Bu, saya terima gaji yang Ibu berikan. Terima kasih Bu. Halo, saya manajer di perusahaan ini. Manajer, Kenapa kamu melamar pekerjaan di sini? Selamat siang Bu. pelamar lulusan sarjana. Karena saya yakin saya bisa berkontribusi di dalam perusahaan ini. Baik, mulai besok silakan datang ke kantor ini dan mulai bekerja. Dan apakah ketika saya memberikan gaji kamu 4 juta per bulan, kamu akan menerimanya? Baik, terima kasih Bu. Saya terima gaji yang Ibu berikan. Demikian video penjelasan tentang etika dan perilaku etis dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.